Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmadi SPD, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMP Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada kali ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi minggu ke-13, pembelajaran sosial dan emosional. Pada minggu ini, saya menggunakan model refleksi 4F. Peristiwa. Pada minggu ke-13 ini, tepat di hari Senin dan Selasa, 7 dan 8 Maret 2022, kami mengikuti kegiatan ruang kolaborasi yang dipandu oleh fasilitator. Kami berdiskusi tentang penerapan KSE di sekolah, baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Hari Rabu, 9 Maret 2022, saya mengikuti kegiatan refleksi terbimbing dengan menjawab 3 pertanyaan refleksi. Hari Kamis dan Jumat, 10 dan 11 Maret 2022, saya mengikuti kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu membuat RPP yang terintegrasi dengan penerapan KSE berbasis kesadaran penuh. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk, yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. 2. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Feeling atau perasaan. Setelah mempelajari dan memahami pembelajaran sosial emosional dan bagaimana penerapannya di sekolah ataupun di dalam KBM, saya jadi mengetahui jika sebenarnya saya sudah pernah melakukan KSE di dalam kelas. Namun, saya belum mengetahui jika hal tersebut berguna untuk menumbuhkan kompetensi sosial emosional. Dan setelah berdiskusi, berkolaborasi, serta melakukan refleksi, saya jadi lebih memahami ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan KSE pada siswa. Pembelajaran. Ternyata, hal-hal sederhana yang kita lakukan dalam mengajar di kelas sebenarnya bisa dijadikan sarana dalam meningkatkan kompetensi sosial emosional untuk siswa
yang dapat berguna dalam proses pendewasaan kepribadian siswa sehingga mampu mencapai kondisi well-being. Dan ternyata kita sebenarnya mampu untuk mengatasi stres jika sering menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari kita. Ternyata materi PSE ini sangat berguna, tidak hanya untuk dapat menjalani profesi kita sebagai pendidik agar menjadi pendidik yang baik, namun juga amat berguna untuk diri kita sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Penerapan. Saya akan mencoba menerapkan KSE dalam melakukan pembelajaran di kelas dengan terlebih dahulu membuat RPP yang terintegrasi KSE. Saya juga akan mencoba menerapkan pada diri sendiri melakukan mindfulness di setiap masalah atau kegelisahan yang dihadapi. 5 kompetensi sosial emosional sangat baik jika diterapkan di sekolah untuk mewujudkan kondisi well-being pada siswa, termasuk pada gurunya, dan di setiap melakukan pengajaran kita bisa menerapkan KSE dengan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa sebelum belajar juga dapat menumbuhkan sikap religius dan memiliki kompetensi pengendalian diri. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.